Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di LKS. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang bergenre action dan fantasi yang baru-baru saja dirilis tahun kemarin. Film ini dibuat berdasarkan video game besutan Capcom untuk multiplatform yang sudah ada sejak tahun 2004. Judul filmnya ya sudah pada tahu lah. Langsung aja. Sok atuh mangalalajoan kusina. Film diawali dengan penampakan sebuah kapal laut abad pertengahan sedang mengarungi gurun pasir. Kapal laut kok di gurun pasir? Ya, namanya juga film fantasi. Lanjut. Tampak di scene kapal tersebut sedang menuju ke sebuah menara. Tidak jauh dari kapal tersebut ada sesuatu yang bergerak di dalam pasir mengikuti kapal tersebut. Tiba-tiba beberapa awak kapal merasakan getaran yang tidak biasa pada kapal mereka. Seseolah ada sesuatu yang bergerak di bawah mereka. Dan benar saja, tidak lama muncul monster yang langsung menerjang kapal mereka. Monster ini diketahui bernama Diablos. Diablos pun menabraki kapal tersebut dari berbagai sisi. Para awak kapal mempertahankan diri mereka dengan berusaha tetap berada di kapal. Salah satu dari awak kapal tersebut terlempar keluar kapal yang langsung disambar oleh tusukan tanduk Diablos. Diikuti oleh temannya yang sama terlempar keluar kapal juga dan terjatuh di gurun pasir tersebut. Terlihat kapal terus melaju meski dengan amukan Diablos yang terus mengikutinya. Dan scene pun ditutup dengan memperlihatkan awak kapal yang tadi terlempar keluar dari kapal masih terlihat hidup. Scene pun beralih, diceritakan bahwa di scene ini adalah dunia kita. Bumi tempat kita tinggal. Dan mungkin di scene yang di awal film adalah sebuah planet lain yang mana bukan bumi, atau bisa saja bumi dengan jagat yang berbeda atau waktu yang berbeda. Ada beberapa kemungkinan karena di film ini tidak dijelaskan secara spesifik. Lanjut, diceritakan ada satu tim tentara perdamaian PBB, kita sebut ini tim Alpha, yang sedang mencari tim yang lainnya, yang akan kita sebut tim Bravo, yang mendadak menghilang tanpa jejak di gurun ini. Pimpinan dari tim Alpha ini bernama Kapten Artemis. Dan dia kayaknya sudah pensiun jadi Kang Bantai Zombie ya. Oke, lanjut. Di tengah pencariannya mereka menjumpai semacam marka atau tugu yang dijejer di sepanjang jalan. Salah satu prajurit perempuan di tim tersebut yang diketahui bernama Dash sempat menanyakan perihal marka tersebut ke Artemis. Tapi Artemis tidak tahu menahu tentang marka tersebut. Singkat cerita, pencarian mereka terhenti karena Lin, salah satu prajurit di tim tersebut, menyadari kalau jejak roda atau ban dari kendaraan tim Bravo tiba-tiba lenyap. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba datang badai dengan awan hitam dan petir dari arah berlawanan menuju ke arah mereka. Karena dikhawatirkan ada tentara musuh yang menggunakan badai tersebut sebagai tempat bersembunyi atau kamuflase, Artemis memerintahkan timnya untuk mundur menghindari badai tersebut. Tapi laju dari badai tersebut lebih cepat dari kendaraan mereka yang naiki. Dan tim tersebut pun terjebak di badai tersebut. Terlihat tim yang terjebak di badai tersebut mulai disambar bertubi-tubi oleh petir di dalam badai tersebut. Dikarenakan pandangan tim jadi terbatas dalam badai tersebut, tidak mereka sadari mereka sedang melaju di antara marka-marka yang tadi sempat mereka lalui. Marka-marka tersebut disambari oleh petir dan mulai memancarkan sebuah cahaya. Di depan tim tersebut terlihat semacam portal yang tiba-tiba terbuka dikarenakan marka-marka tersebut. Dan kendaraan beserta tim Alpha memasuki portal tersebut, yang membuat kendaraan mereka terguling berulang-ulang kali sebelum pada akhirnya berhenti. Dan badai pun berhenti diikuti seluruh anggota tim yang keluar dari kendaraan dengan susah payah dan terlihat kesakitan. Sambil memulihkan keadaan mereka, tim mulai menyadari keanehan di sekitar mereka. Mulai dari pasirnya yang berubah warna, posisi mereka yang jauh dari jalanan, dan sebuah bangunan menara yang awalnya tidak ada di dalam peta. Kebingungan mereka bertambah dikarenakan alat komunikasi dan navigasi mereka semuanya tidak berfungsi. Mau tidak mau mereka harus menghentikan pencarian dan kembali ke pangkalan militer. Di tengah diskusi mereka soal kembali pulang ke pangkalan, tim teralihkan perhatiannya oleh salah satu prajurit bernama X yang ditugaskan sebelumnya oleh Artemis untuk mengecek keadaan di sekitar. Yang nampaknya si X ini menemukan sesuatu. Lalu seluruh tim Alpha menghampiri X untuk melihat apa yang ditemukan oleh X. Akhirnya mereka menemukan tim Bravo yang hilang.
tapi dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa dan hangus. Hangus sehangus-hangusnya. Bahkan kendaraan mereka pun jadi ikutan hangus. Tim Alpha awalnya mengira mereka diserang oleh tentara militer musuh. Tapi ketika melihat di sekitaran mereka banyak lempengan kaca yang terbentuk dari pasir meleleh, tim Alpha pun sangsi bahwa yang menyerang tim Bravo adalah kekuatan militer. Karena baik pelontar api, atau flamethrower, ataupun bom napalm, tidak mempunyai daya panas yang bisa melelehkan pasir. Tim Alpha pun memutuskan untuk kembali berkendara berharap menemukan jalan pulang, atau setidaknya tempat berlindung sementara. Di tengah perjalanan, Artemis mengajak timnya bernyanyi untuk menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran timnya. Tanpa mereka sadari, ada yang mengawasi mereka dari jauh, seorang pria dengan busurnya. Yang tak lain adalah salah satu awak kapal yang di awal film sempat terjatuh dari kapal. Kita panggil saja dia Hunter. Tim Alpha menghentikan kendaraannya dan semua anggota tim tercengang melihat apa yang ada di depan mereka. Sebuah tulang belulang dengan ukuran raksasa. Bahkan lebih besar daripada fosil dinosaurus. Tapi seketika perhatian mereka teralihkan oleh Hunter yang memanah tulang tersebut dengan anak panah yang mengeluarkan semacam asap berwarna merah. Semacam flare gun lah. Hunter memberi signal ke mereka untuk menjauh dari sana. Tapi tim Alpha yang terkejut malah menembaki Hunter. Artemis yang menyadarinya menyuruh tim untuk menghentikan tembakannya seketika. Tidak lama setelahnya pasir di sekeliling tim Alpha tampak bergetar. Terlihat di belakang ada sesuatu di dalam pasir yang melaju kencang ke arah tim Alpha. Tim pun secepatnya menaiki kendaraan mereka untuk pergi dari sana. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Tapi laju kendaraan tim Alpha tidak lebih cepat dari sesuatu yang mengejarnya tersebut. Akhirnya kedua kendaraan tim Alpha pun ditabrak sampai salah satu dari kendaraan mereka terbalik. Muncullah dari dalam pasir Diablos yang di awal film mengejar kapal tempat Hunter berada. Diablos langsung menyerang kendaraan tim Alpha yang dinaiki oleh X dan satu orang lagi prajurit yang bernama Stellar. X yang pertama jadi korban Diablos. Dia ditanuk Diablos dan terhempas ke arah bebatuan yang ada di gurun pasir tersebut. Stellar yang masih selamat segera berlari ke arah kendaraan yang masih bisa melaju. Adegan kejar-kejaran antara Diablos dan tim Alpha pun terjadi kembali. Artemis mencoba memperlambat laju dari Diablos dengan menembakinya. Tapi nampaknya tidak berdampak sedikit pun pada Diablos. Dan tak lama Diablos kembali menabrak kendaraan tim Alpha, yang kini membuatnya terbalik. Anggota tim Alpha bersusah payah keluar dari kendaraan tersebut. Tapi sialnya, Stellar menjadi korban tanukan Diablos ketika sedang berusaha keluar dari kendaraan. Tapi walaupun dengan kondisi tubuh yang sudah tertusuk, Stellar masih sempat membuka pemicu granat dan menyatukan tepat di kepala Diablos. Dan ledakan pun terjadi. Tapi sayangnya, ledakan granat tersebut tidak mampu melumpuhkan Diablos. Yang ada hanya membuat amukan dari sang monster semakin ganas. Anggota tim Alpha yang tersisa berlari ke arah bebatuan. Diikuti oleh amukan Diablos yang membabi buta menanduki bebatuan yang ada di sana. Artemis yang berada di paling belakang nyaris dilahap oleh Diablos, tapi terselamatkan oleh ombak. Maksud saya Hunter, yang memanah Diablos dengan anak panah yang dipasangi semacam dinamit, dan ledakan pun kembali terjadi. Tapi itu hanya memperlambat sebentar saja Diablos yang terus mengejar tim Alpha. Tim Alpha pun masuk ke sebuah gua atau celah di bebatuan tersebut. Terlihat Diablos mencoba memasuki celah tersebut. Dan dari dalam gua, tim Alpha menghujaninya dengan tembakan. Kali ini Diablos yang tidak bisa memasuki celah tersebut menyerah dan memutuskan untuk pergi dari sana dan kembali ke dalam pasir. Diceritakan malam pun tiba. Di dalam gua terlihat Dash mulai panik akan kondisi ini. Tapi anggota tim lain mencoba menegarkannya. Artemis mengatakan bahwa dia tidak peduli makhluk apa yang tadi menyerang mereka. Kita adalah prajurit. Kita lakukan keahlian kita, yaitu bertarung dan bertahan hidup, tanpa memperdulikan sekecil apapun peluangnya. Dash yang panik pun mulai tenang, tapi tak lama dari belakang Artemis muncul monster baru yang langsung menusuk Artemis dari belakang. Monster ini bernama Nerskila, sejenis laba-laba dengan kulit seperti kebanyakan hewan krustasea. Ling langsung menembak mata dari Nerskila ini yang membuatnya menjatuhkan Artemis dan langsung pergi menjauh. Tapi sayangnya, Artemis sudah tidak sadarkan diri. Ling dan prajurit yang bernama Marshall langsung melakukan P3K pada Artemis. Tapi tak lama muncul kembali Nerskila dengan jumlah yang banyak. Artemis yang tak kunjung sadar terpaksa ditinggalkan oleh tim yang harus segera pergi dari tempat tersebut. 3 anggota tim tersisa pun dikepung dari arah sana-sini oleh kawanan Nerskila. Datanglah Hunter yang mencoba menolong mereka dari kejauhan dengan memanahi kawanan Nerskila dengan panah dinamitnya.
Ada salah satu Neskila yang menyadari kehadiran Hunter dan berbalik ke arah Hunter. Hunter yang tidak mau jadi korban memutuskan untuk kembali masuk ke persembunyiannya. Kembali ke anggota tim Alpha yang sedang dikejar kawanan Neskila. Tiba-tiba Dash tersandung batu dan terjatuh. Marshall yang coba membantu membangunkannya diserang oleh Neskila yang berada di atasnya. Neskila tersebut menarik Marshall dengan jaringnya, mencapitnya dan langsung melahap setengah dari badan Marshall. Shin beralih ke Artemis yang ternyata belum mati dan mulai sadarkan diri. Sayup-sayup Artemis mendengar teriakan Ling dan Dash anggotanya. Dia mulai mencoba bangkit, tapi sayangnya di dekatnya sudah ada Neskila yang sudah bersiap dan menyerangnya. Shin kembali beralih ke Artemis yang terbangun dengan kondisi terbungkus jaring Neskila dan menggantung di atap-atap. Dengan susah payah Artemis keluar dari semacam kantung tersebut. Terlihat banyak sekali kantung yang menggantung di sana, dan di lantainya terdapat banyak sekali tulang belulang yang berserakan. Kini Artemis berada di sarang para Neskila yang berada di bawah bebatuan. Lewat kantung-kantung cadangan makanan Neskila tersebut, Artemis bisa tahu kalau rekan-rekan satu timnya, yaitu Dash dan Marshall pun sudah tidak bernyawa. Artemis dengan tertatih-tatih menahan rasa sakit akibat tusukan Neskila, mulai berjalan dan mencoba mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Sambil beristirahat sebentar, Artemis mengecek kantongnya untuk melihat apa saja yang masih tersisa darinya. Yang ia temukan hanya sebotol oksigen, beberapa buah flare, dan beberapa amunisi. Ia kembali berjalan menyusuri lorong-lorong gelap sarang Neskila. Kali ini ia menyalakan flare untuk menerangi jalannya, tapi cahaya dari flare tersebut malah mengundang perhatian dari Neskila. Dan tiba-tiba ia terkagetkan oleh Ling yang meraih bahunya. Meski masih hidup, Ling terlihat sangat kesakitan. Diketahui Neskila ini mampu menyuntikkan semacam racun ketika menusuk mangsanya. Artemis dan Ling berjalan menyusuri lorong gelap. Tak lama flare mereka padam. Tapi di depan sebuah jalan keluar sudah terlihat. Ling kembali meraung kesakitan. Dan Artemis menyalakan kembali sebuah flare untuk melihat luka Ling. Tapi ketika keadaan kembali terang, terlihat kawanan Neskila yang dari tadi membututi mereka berdua. Tapi ketika melihat cahaya dari flare tersebut, seketika kawanan Neskila itu terdiam. Dan diketahui bahwa Neskila takut akan cahaya dan hanya agresif ketika di dalam kegelapan atau di malam hari. Lanjut, terlihat luka Ling membentuk sebuah bulatan-bulatan yang meletup-meletup mengeluarkan bayi-bayi Neskila. Bukan hanya racun, tapi Neskila pun menyuntikkan bayi-bayi mereka pada mangsanya untuk menjadikan mangsanya sebagai inang bagi para bayinya. Sungguh mengerikan sekali. Ling yang sadar kondisinya sudah tidak bisa diharapkan lagi, mengumpankan dirinya kepada Neskila dan memperlambat laju Neskila agar Artemis bisa kabur dari sana. Namun Artemis yang marah menggunakan kombinasi antara flare dan tabung oksigen yang dipunyainya untuk membakar para Neskila tersebut. Dan sesegera mungkin Artemis merangkak keluar melalui sebuah lubang yang menuju ke permukaan. Tapi upayanya digagalkan oleh Neskila yang mencapit kaki Artemis dan berusaha membawa Artemis kembali masuk. Artemis yang tidak kehilangan akal merogoh saku celananya dan melemparkan amunisi ke tubuh Neskila yang masih terbakar. Seketika amunisi tersebut meledak-ledak membuat Neskila melepaskan capitnya dari kaki Artemis dan Artemis berhasil keluar dari sana.